dalam disiplin positif seperti yang disampaikan oleh Bu Merita dan Bapak Suparman tadi, kita di situ menghindari sebagai penghukum, dan itu ada pada posisi kontrol kita sebagai guru. Setelah kita mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru, juga di situ ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, dan nanti arahnya ke segitiga itu tadi. Itu tadi mengenal, menyadari, dan sadari karakter murid tersebut. Posisi kontrol. Nah, ini yang tadi disampaikan. Posisi kontrol itu ada 5 macam dalam posisi kontrol. Yang pertama, guru penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, pengontrol. Dan yang kelima adalah manajer. Yang mana di manajer ini ada manajer sekolah dan ada juga manajer pembelajaran. Usahakan Bapak Ibu semuanya, usahakan kita berada pada sebagai teman dan sebagai manajer yang nantinya maksud dan tujuannya kita akan menyatu dengan kepribadian murid kita yang berkarakter sekali, yaitu yang nanti mengarah ke berdiferensiasi tersebut. Karena kita ada untuk murid, ya. Kita ada untuk membimbing murid, dan kita hadir juga untuk murid. Kita ada kendala, ada kasus yang dilakukan oleh murid tersebut, itu sebetulnya bukan pada kesalahan dari murid tersebut, tapi tindakannya yang mana nanti kita bimbing supaya dari tindakan itu menjadi yang positif. Nah, di sini di tipe guru yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini nanti Pak tinggal di sisi tadi. Nah, intinya bahasanya ke situ. Setelah kita mengetahui dan kontrol kita selaku guru, kita akan juga memahami dari 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia tersebut diambil dari teori Dr. William Glasper dalam choice theory. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Lanjut Bapak. Nah, bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Dan rata-rata tindakan dari murid-murid kita itu pada cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di mana kadang ada anak yang dianggap nakal, yang sangat nakal sekali ketika anak itu ada di kelas 7 misalnya, misalnya kalau itu di jenjang SMP atau di kelas 3 pada jenjang SD atau di fase A, fase B, seperti itu. Akan tetapi belum tentu anak itu nakal memang anaknya. Mungkin dari kenakalannya dia membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang. Karena di rumahnya mungkin orang tuanya tidak ada di tempat atau bekerja jauh, keluarganya sama budenya, sama kakeknya, sama neneknya. Nah, itu betul-betul terjadi. Jadi saya harapkan kita semuanya jangan keburu memponis anak itu nakal, jangan. Dan nanti itu akan kita bahas di disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif tersebut, di kebutuhan dasar manusia inilah yang ada yang menjadi kunci juga. Penguasaan.
Nah, pada penguasaan anak didik atau murid, misalnya murid itu pintar, ya. Ada kalanya ketika melihat temannya, ketika ditanya oleh gurunya, dia bilang langsung mengucapkan jawabannya. Oh, enggak bisa seperti itu. Jawabannya seperti ini. Ada kala seperti itu. Ada kala dia merasa hebat, akhirnya menyalahi teman-temannya, atau mengambil sepatunya, atau merobek tasnya. Nah, jadi di situ penguasaan di situ muncul. Yang mana temannya itu mungkin tidak berani atau takut pada dia. Nah, inilah nanti yang akan divalidasi kestabilan itu tersebut. Dan berikutnya yaitu kebebasan. Kebebasan merupakan kebutuhan akan mandiri, otonomi, dan pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Itu kebebasan. Kebebasan dan kesenangan itu sangat sekali dekat sekali. Kalau kesenangan bukan mencari kesenangan, bermain dan ketawa. Di kebebasan, murid ini diberi dalam kurikulum merdeka ada merdeka belajar. Yang dimaksud merdeka, kebebasan merdeka belajar itu di mana murid-murid tersebut bisa menjadi pimpinan dalam dirinya sendiri. Menjadi pemimpin belajar dalam diri sendiri yang sesuai dengan garis dari pendidikan tersebut. Di kebebasan ini kadang anak ini sifat yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Jadi saya anggap itu lucu. Makanya saya di posisi kontrol itu lebih banyak mengambil sebagai teman. Alhamdulillah ketika saya menjadi teman murid itu lebih terbuka. Tanpa kita sadari dan tanpa kita perintah, murid itu akan bertindak sesuai dengan harinya sebagai pemimpin diri sendiri dalam belajar. Karena kita dalam guru itu setidaknya hindari untuk memerintah. Tapi kita adalah mengarahkan sebagai among dari peserta didik. Kadang-kadang memang ketika saat itu murid tidak menangkap maksud dari apa tujuannya, sesekali juga perlu juga kita memerintah dari murid itu. Akan tetapi nanti arahnya kita mengarahkan. Merintah tapi dengan kalimat yang mengarahkan. Kesenangan. Nah, ini yang sering kali terjadi juga, ini tidak kesenangan. Banyak sekali kasus kecelakaan dari kesenangan yang dilakukan oleh murid-murid. Kesenangan itu salah satu contoh ketika ada teman berjalan, kakinya langsung ditendang dan akhirnya teman itu jatuh. Nah, ini penguasaan dan kesenangan. Jadi semuanya ini terkait sekali, ada benangnya. Ya, ini yang diharapkan dengan disiplin positif yang mengarah pada budaya positif juga merupakan salah satu bagian pembelajaran untuk membentuk karakter, ya, profil dari pelajar Pancasila tersebut. Mulai dari tadi di posisi kontrol juga kebutuhan dasar manusia, ya, itu sangat berhubungan sekali. Kalau kita di posisi kontrol belum memahami atau belum merasakan peran kita, mungkin saja marah, emosi, akhirnya timbullah menghukum. Ya, di mana menghukum dengan bentakan keras itu seorang murid atau siswa pada otaknya akan terekam dan kadang juga akan takut dalam belajar, akan mempengaruhi proses perkembangan pertumbuhan dan belajar seorang anak didik kita masing-masing. Di lembaga saya sendiri, alhamdulillah,
Saya dalam program guru penggerak yang begitu hebat, pendidikan guru penggerak tersebut, saya meskipun sama ini sudah menerapkan, tapi saya belum tahu apa yang telah saya lakukan itu namanya apa. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan juga mengenal akun belajar.id, yang mana itu sangat membantu saya. Oh, ternyata guru itu seperti ini seharusnya. Oh, ternyata banyak sekali yang harus kita ambil hikmah, makna dari pembelajaran di pendidikan guru penggerak tersebut. Semuanya adalah untuk murid. 3 hal yang penting, posisi kontrol kebutuhan dasar manusia, kita akan menuju ke segitiga restitusi tersebut. Yang mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses, salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin. Ya, disiplin. Di mana disiplin itu juga sangat berpengaruh pada keberhasilan seorang anak didik. Belajar sepanjang hayat. Dengan disiplin, makna-makna dan perubahan karakter yang semula itu isunya negatif akan menjadi sebuah tindakan yang bisa ada hikmahnya dan positif. Pada segitiga restitusi, ini yang diperlukan adalah, yang pertama yang kita kenal adalah validasi tindakan yang salah. Yang mana itu dianggap salah, betul-betul kita validasi. Kenapa anak ini salah? Kenapa? Jadi kita tidak harus memfokus dia salah, dia karena seperti ini dan seperti itu. Nah, seharusnya tidak boleh seperti itu. Setelah validasi, adanya validasi tindakan yang salah tersebut, kita menanyakan keyakinan pada siswa tersebut. Apakah tindakan anak betul? Mereka akan merasakan. Nah, di sini akan mengarah ke rasa bersalah. Apakah anak didik kita, misalnya saya ambil contoh di sini Albi yang saya ambil contoh, karena kemarin di situ Albi yang ingin sekali membantu temannya menjawab. Kemarin. Apakah Albi membantu temannya itu ketika Pak Sugeng tanya apakah Albi benar? Ketika Albi jawab benar, kita akan mengarah ke pertanyaan ke temannya. Misalnya di situ saya ambil contoh Rivo. Ya, Rivo sama Aurel. Rivo, Aurel, ketika Albi memotong atau membantu jawab ketika pas tanya ke Rivo dan Aurel, apakah tidak terganggu? Jika pertanyaan saya itu dijawab oleh murid saya merasa terganggu, nah di sini validasi tindakan ini yang kita lakukan terganggu, maka kita akan kembali lagi bertanya ke si Albi. Albi, jika kamu pas ditanya dan tidak bisa jawab, terus ada temanmu yang jawab langsung di depanmu, apakah kamu merasa terbantu atau terganggu? Dan dia itu merasa terganggu. Nah, apakah perlu seperti itu, Albi? Albi menjawab tidak. Oke, kalau itu menstabilkan identitas. Nah, Albi sama Rivo sama Aurel adalah teman. Di situ Albi apakah nantinya akan melakukan hal yang sama? Tidak. Nah, ada tempatnya untuk mengasih tahu jawaban temannya pada kelompok. Jadi kita mengarahkan, ayo kita buat
kelompok supaya kita saling berbagi dan kerjasama sehingga ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Itu secara singkat yang bisa saya paparkan dalam segitiga restitusi kali ini. Adapun contoh konkretnya juga secara kontekstual juga di segitiga restitusi. Nah, ini selanjutnya di halaman selanjutnya, Pak. Ciri murid yang merdeka itu memerlukan kedisiplinan diri. Yang mana tujuannya ya mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Cara menerapkannya yaitu pada segitiga restitusi yang tadi sudah saya sampaikan di depannya. Ya. Saya ambil contoh ada kasus, ya di sini kasus yang telah saya paparkan, saya langsung pada slide ini, yaitu di sini ada salah satu murid yang ribut di kelas, mengganggu belajar kelompok lain. Nah, berlari, tapi perbedaannya tadi si Albi itu pintar karena dia merasa penguasaannya lebih dari temannya, dia langsung jawab dari tempat duduknya, langsung datang juga sambil berdiri depan teman-temannya. Kalau di sini mengganggu belajar kelompok lain, berlari, minjam barang milik teman tanpa izin. Ini bisa saja di kebutuhan dasar manusia pada penguasaan, pada kesenangan, juga bisa untuk perhatian, kasih sayang. Murid tersebut selalu berlari ke sana sini. Saat pelajaran IPA, murid yang sedang diberi tugas membuat disiplin materi pelajaran IPA secara berkelompok. Alhamdulillah teman saya Bu Merita hadir. Bu Merita. Hai Bu Merita, selamat datang kembali. Bu Merita. Halo Bu Merita. Oke. Bu Merita, dalam langkah 1 menstabilkan identitas tersebut, ya, langkah 1. Ini saya ambil pada langkah 1 menstabilkan identitas. Guru mengajak murid bercerita mengapa dia melakukan itu. Apa tujuannya? Dia sebagai murid dari identitas. Itu dalam segitiga itu kita bisa mengambil mana yang terlebih dahulu. Guru menstabilkan keadaan dengan mengatakan, Ibu paham apa yang kamu rasakan saat ini. Wajar saja kamu bersikap seperti itu tanpa marah dengan murid. Nah, karena murid tersebut tenang, nah, makanya tidak marah. Kemudian di langkah 2 selanjutnya yaitu validitas tindakan yang salah. Ya. Di mana di situ seorang murid dengan tindakan yang tadi berlari-lari mengganggu kelompok lain, guru harus memvalidasi apa yang dibuat murid itu salah atau belum benar. Ya. Kalau di sini saya kadang itu lebih sering dengan kata belum benar, bukan belum benar dengan cara mengajak murid melihat kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Di dalam kurikulum Merdeka, terutama di pelatihan mandiri, platform kita mengajar itu luar biasa sekali, sangat lengkap sekali. Di situ ada yang namanya asesmen diagnostik, yang mana kita bisa mengetahui minat bakat dan kemampuan siswa tersebut. Di dalam kelas kita juga di sini ditinjau dari aturan supaya kelas itu nyaman, aman, menyenangkan, sehingga anak senang dalam belajar. Kita memberikan kesepakatan, kerjasama, saling bermusyawarah yang kita sepakati dalam kelas. Anak-anak dalam belajar nanti anak-anak boleh ramai ya, itu 1. Kita catatkan. 2,
tidak boleh mengganggu teman. 3, anak-anak harus datang tepat waktu. 3 atau 4, ya, tadi 3 sudah, 4, dan seterusnya. Nah, ketika kesepakatan kelas itu sudah dibuat atau dibentuk, ya, itu kita buat inovasi kreativitas dan kita tempelkan supaya anak-anak itu bisa membacanya. Jadi kita tunjukkan ketika seorang anak itu melakukan kesalahan atau tindakan yang lucu, yang kadang anak-anak itu tidak merasakan kalau dia sudah berbuat kurang benar. Nah, itu kita ajak untuk melihat kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Di situ dituliskan tidak boleh bermain mengganggu teman saat pelajaran. Oke, guru juga harus menahan juga ketika kita tidak bisa menahan dengan tindakan-tindakan yang lucu, yang begitu wow murid-murid kita, guru melakukan stop dulu, ambil nafas dulu. Kita ambil nafas. Ketika kita sudah tenang, baru kita menyapa atau mengarahkan, membimbing, menunjukkan kesepakatan kelas yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Merita itu. Dan langkah yang ketiga berikutnya, Pak langkah yang ketiga, kita di sekitar restitusi menanyakan keyakinan terhadap murid kita yang telah berbuat kesalahan karena tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Guru menanyakan, adakah cara lain supaya murid dapat kreasi tapi tidak mengganggu murid yang lain? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan pematik juga. Terus tujuan melakukan itu apa? Siswa pasti akan menjawab, apalagi di sini murid kelas 7, ya, kelas 7 di sini fase E dalam kurikulum Merdeka. Fase D, ya, fase D di kelas 7, fase E itu nanti di kelas berikutnya. Fase A kelas 1 2, fase B kelas 3 4, dan fase C kelas 5 6. Nah, ini di Merdeka ini yang itu SD, SMP, SMA yang dulu kelas 7 8 itu menjadi fase. Setelah kita menanyakan dalam keyakinan, diharapkan tujuannya murid tersebut itu meyakini apa yang telah dilakukan itu sesuai atau tidak dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama dalam kelas. Saat adanya tindakan, pasti ada umpan balik dari murid. Nah, nanti di sini ada perbedaan umpan balik tertulis dan umpan balik yang secara langsung. Di sini Bu Merita menggunakan umpan balik secara tertulis. Kalau tertulis pasti anak-anak itu lebih bebas lagi mengekspresikan apa yang mau dikatakan karena tidak malu dan mungkin juga ketakutan dari siswa itu juga akan berkurang juga. Ini ketika guru mengajak bicara tentang pelanggaranmu, apakah gurumu menenangkan perasaanmu dengan menggunakan kalimat yang baik? Memahami alasan kamu melakukan pelanggaran itu membantumu menyadari kesanmu menghubungkan dengan keyakinan kelas atau sekolah. Membantumu menemukan solusi atas permasalahanmu. Siswa menjawab di sini, jawaban dari siswa yang setelah dituliskan, iya, guru memanggil saya dan mengajak saya bicara di ruang tertutup dengan bahasa yang lemah, lembut. Nah, ini kuncinya, lemah, lembut. Berarti di situ
kita berada pada posisi kontrol sebagai teman, ya. Pengontrol juga sebagai manajer dalam pembelajaran. Dia di sini dia mendengarkan alasan saya tanpa menyela dan membentak saya. Dan hanya berbicara ke saya, sudah tahu aturan seragam sekolah. Kemudian saya jawab, sudah, saya merasa bersalah. Dan mengungkapkan bahwa saya sudah tak akan mengulangi kesalahan saya. Saya mohon pada guru untuk maaf saya, dan saya benar-benar lupa. Ya, benar-benar lupa pada kesepakatan kelas atau sekolah yang telah disepakati. Karena setiap lembaga itu memiliki yang dinamakan peraturan atau aturan lembaga, kedisiplinan. Dan kelas pun juga memiliki aturan dalam kelasnya masing-masing. Kita sebagai wali kelas juga sesudahnya juga menanamkan kedisiplinan pada murid-murid kita. Di sini selanjutnya adalah di kasus yang saya lakukan, yang mana ini pada kejadiannya ini murid saya ini jarang sekali, bukan jarang sih, sering tidak mengerjakan tugas belajar yang ada di rumah. Bahkan kadang ulangan harian atau sumatif itu banyak kosongnya. Ternyata ketika saya telusuri, saya observasi, itu tadi validasi tadi di tiga institusi tadi ada validasi. Ini murid saya yang bernama Rohma, ya. Rohma itu saat saya beri tugas belajar di rumah, saya tidak mengerjakan, bahkan saat ada ulangan pun yang saya sampaikan tadi itu juga mengerjakan. Ternyata si Rohma itu suka bermain TikTok. Ya. Cara saya memvalidasi yaitu saya bertanya ke temannya terlebih dahulu. Saya nggak boleh memvonis, nggak boleh. Nggak boleh TikTok itu seperti ini, nggak boleh itu. Itu sebuah isu, kadang ada isu juga TikTok itu negatif, ada. Internet itu negatif juga ada isu seperti itu. Tapi kita selaku guru, kita mengarahkan, membimbing supaya itu bisa bermanfaat menjadi hal positif dan tidak berpengaruh pada pembelajaran, bahkan bisa menunjang mensukseskan dari pembelajaran tersebut. Saya tanya temannya satu-satu dan saya datang ke rumah Rahmah tersebut. Dan ternyata di rumah tersebut memang kondisi rumahnya tersebut itu biasa dan mungkin juga mengenai biaya, mungkin ekonomi juga sangat kurang, sehingga pasti karena dalam mindset kita sendiri dengan TikTok kita bisa menghasilkan uang yang banyak, sehingga hal yang lainnya itu terabaikan. Ketika saya bertanya ke teman-temannya, apa sih syarat-syaratnya untuk mendapatkan uang dari TikTok? Karena di situ Rahma di situ menyampaikan bahwa dia itu mendapat 1 juta dalam seminggu. Wow, kan keren sekali. Bahkan saya merasakan juga, ya seneng juga sih. 1 minggu dapat 1 juta ya Pak Sulaiman ya. Bisa nambah penghasilan buat saya juga. Nah, sayangnya di situ ternyata ada beberapa sesuatu yang penting, yaitu pendidikan, pembelajaran yang terabaikan juga di sini. Seandainya saya tidak boleh melarangnya karena sudah melihat keadaan ekonomi dari keluarganya tersebut, atau memarahinya bisa, karena saat kita marahi pasti anak itu mungkin saja tidak memperhatikan atau cuek bebek. Ya, mungkin di saat ada saya diam, tapi di luar seperti itu dilakukan kembali. Bahkan dia mungkin mengajak temannya juga. Ya.
Akan tetapi berhubung saya sudah mempelajari mengenai TikTok, saya harus bisa membimbingnya juga. TikTok tersebut yaitu untuk belajar. Saya nyampaikan seperti itu. Rahma, TikTok boleh, Pak Sugeng nggak melarang. Saya seperti itu. Boleh, saya Pak Sugeng nggak melarang. Tapi kadang-kadang buatlah TikTok itu untuk belajar. Misalnya pas Rahma membaca, buatlah TikTok. Nah, mungkin dari bertahap pelan-pelan Rahma mungkin akan merubah karakternya. Karena di dalam disiplin pembelajaran itu juga mengerjakan tugas rumah, tugas pembelajaran di rumah, itu merupakan salah satu disiplin dalam pembelajaran. Dalam kelas juga. Rata-rata kalau kita mengetahui siswa kita tidak mengerjakan PR, kerjaan rumah, nah, kita pasti marah. Kalau 1, 2 mungkin akhirnya dihukum seperti ini enggak, ini tidak. Saya mencoba menerapkan dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantoro tadi, Ngaso Tumbrodo, Ngaso Tumbrodo, ternyata betul-betul efektif dan bisa menyatu dengan murid. Apapun yang kita lakukan, yang murid-murid kita lakukan, mohon diarahkan ke hal yang positif. Meskipun kadang itu dianggap jelek, yaitu sebuah isu. Kita rubah, kita membimbing dari tindak-tindakan dari murid kita. Karena murid kita itu ibaratnya itu apa ya, hal sesuatu yang berawal dari fitrah, ya, memiliki kelebihan, bakat masing-masing. Kodrat alam juga sangat mempengaruhinya, kodrat zaman juga ada berdasarkan kodrat keadaan. Nah, ini kodrat keadaan. Dari diferensiasi itu, mungkin keadaan kita sama keadaan mereka is different, berbeda. Selanjutnya di situ ambil positifnya kita sebagai manajer pendidikan, manajer sebagai pembelajaran. Kira-kira apa yang dikatakan kira-kira ya, bagaimana sikap setelah yang ditawarkan ke Rohma, itu maukah kamu membuat TikTok, belajar dan selalu mengerjakan tugas rumah, sehingga disiplin saat Rahma sekolah dan Rahma meyakini dengan apa yang telah dikerjakan. Kalau kita sebagai penghukum, Rahma pasti takut tidak masuk sekolah ketika melihat, waduh aku ngerjakan PR, waduh aku PR-ku telat ini, akan takut mengikuti pelajaran. Bahkan bisa saja Rahma tidak hadir sekolah, tidak datang sekolah. Sikapnya menaikkan adanya orang tua di rumah Rahma, dan jika memang orang tuanya ada, nah ini waktu itu Pak Sugeng, saya sendiri selaku guru menawarkan untuk berkunjung ke rumah Rahma. Nah, kemudian ketika berlalu bulan dan bulan, nah, saya mencoba menanyakan hasil atau feedback balik kepada Rahma ketika waktu itu suka bermain TikTok sebelumnya, dan ketika sudah saya beri arahan, beri keyakinan mengenai hal tersebut. 1, guru adalah contoh dan model, bisa menjaga semangat murid dan pendorong untuk tidak ragu bertindak, juga memberi keyakinan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, selalu menuntut murid untuk bisa berlayar menuju impian. Nah, berlayar menuju impian nanti kemana? Ibaratnya kita itu pesawat terbang, kita adalah seorang pilot, murid kita penumpang. Bagaimana murid kita itu merasa nyaman, aman dalam menuju impiannya, sehingga nanti sampai pada harapan-harapan murid, ekspektasi dari murid-murid tersebut ke depannya. Yang ketiga, mampu menjadi manajer sekolah dan menjadi teman
demi murid. Ini demi murid. Dan kita ada hadir sang guru itu untuk murid. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk murid, murid, dan murid. Yang keempat, mengerti kebutuhan dasar manusia dan kontrol diri. Nah, kebutuhan dasar manusia, kontrol diri kita, memang kita kadang kita juga marah dan tidak enak hati, ya. Apa yang telah dilakukan murid-murid kita, apalagi di fase F, ya, fase F atau fase fase D, fase E, itu anak-anak sudah mulai tumbuh dewasa. Ya. Itu kita betul-betul ekstra sabar ke murid-murid kita. Saat kita marah juga pasti hela nafas, ambil nafas, diam sejenak, dan kita lakukan segitiga setuju itu, kita stabilkan, kita identitasnya, kita tanamkan, terus keyakinan murid kita beri, kita jadi teman, sehingga kita bisa dekat, karena seorang teman antara satu sama lain pasti saling terbuka. Dan itu ada perbedaan antara feedback tertulis dan juga dengan feedback yang langsung interview. Kalau langsung interview kayak tadi, mungkin murid-murid itu masih malu ya untuk mengekspresikan apa yang telah dia lakukan dan apa perbedaannya, itu masih malu. Tapi kalau tertulis itu lebih terbuka lagi, murid-murid bisa menyampaikan mengenai itu. Lebih bagus juga bisa tanpa identitas diri, tanpa nama, dan kita juga mempunyai tujuan sebetulnya pada dia yang kita tuju, yang kita pahami bentuk dari kognitif dan non kognitif, ya, non kognitif, perubahan dari karakter siswa tersebut, kebiasaan siswa tersebut, sehingga murid-murid kita bisa lebih disiplin, yang lebih positif mengarahnya, dan nantinya mengarah ke budaya positif tanpa kita memerintah, kita mengingatkan siswa-siswi kita atau murid-murid kita bisa bertindak sesuatu hal yang positif. Dan itu saya sangat senang sekali, ya, senang sekali di kelas saya, tanpa saya tahu kelas saya besi dan dihiasi, padahal itu kelas 4, ya, pada fase B, membentuk lepas sepatu. Padahal ide saya untuk anak-anak kalau masuk kelas melepas sepatu tidak ada. Murid saya sendiri, nah itulah murid sendiri yang memberikan ide. Terciptanya sesuatu yang sudah positif. Alhamdulillah,